Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesempatan, kelonggaran, dan kesehatan yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadir untuk memenuhi panggilan Allah. Melaksanakan sholat subuh kita tunaikan dengan berjamaah. Sembari insyaallah kurang lebih 1 jam depan kita ngaji bareng, dan tentu hal ini memberikan sebuah nilai yang barokah, memberikan sebuah nilai yang mulia, bahwa aktivitas yang istimewa ini benar-benar disaksikan dan juga dilihat, diperhatikan, dinilai oleh para malaikat Allah yang ada di atas kita. Mudah-mudahan kesempatan yang ini benar-benar ketulusan, keikhlasan yang hanya mengharapkan ridha Allah, semuanya itu memberikan sebuah nilai yang membahagiakan kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah, dalam kajian pagi ini kita akan sampaikan 2 bab. Yang bab ini cukup simpel, bab pertama, kemudian bab 2 ya akan lebih panjang, sehingga 2 bab ini insyaallah cukup untuk bagian kaji ini. Baik, perihal bab yang akan kita bahas yaitu babu jawazis sholati ala hasirin wa hamratin wa saubin wa ghairiha minat tahirat. Bab yang membahas tentang bolehnya sholat di atas tikar, wa khamra, di atas khamra, kemudian wasaub, di atas pakaian atau kain, wa ghairiha, dan yang selainnya, minat tahirat, ya, dari hal-hal tersebut memang bersih ataupun suci. Hadis yang diusung oleh muallif yaitu nomor urut 386. Hadisu Maimunah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang bersumber dari sahabiyah, istri jeng Nabi sendiri. Beliau berkata, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli wa ana khida'ah. Beliau sedang melaksanakan sholat sementara saya berada di hadapannya. Wa ana haidun, dan saya ini sedang haid. Wa rubbama asabani saubuhu idza sajada, dan terkadang pakaian beliau mengenaiku ketika beliau sujud. Akhrajahul Bukhari. Atau ini tambahan, qalat wa kana yusalli al-khamra. Beliau mengatakan si Maimunah tadi, beliau Rasul sedang sholat di atas khamra. Khamra itu sajadah kecil yang terbuat dari daun kurma
kering, kemudian dijahit. Yang penting ada tempelan yang berada di bawahnya. Namun pada dasarnya khomrah ini pun juga kain yang penutup untuk kepala itu. Baik, kita akan kaji hadis yang cukup simpel ini. Hadis yang bersumber dari sahabiyah Maimunah. Nah, Maimunah ini istri Rasul yang urutannya itu urutan terakhir. Urutan terakhir si Maimunah ini beliau nikahi di tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau pun juga ada beberapa hadis riwayat yang beliau sampaikan. Walaupun berbeda dengan istri yang bernama Aisyah itu lebih banyak untuk meriwayatkan hadis dari Nabi, sementara istri yang lain tidak banyak. Nah, baik, si Maimunah ini pernah menyampaikan Rasul itu pernah sholat. Maksudnya pada saat beliau sholat, tidak selamanya beliau sampaikan kejadian seperti ini. Yaitu Rasul pada saat sholat dan saya ini berada di depannya. Pada saat sholat dan saya ini berada di depannya. Nah, terus permasalahannya, saya ini sedang haid. Nah, seorang perempuan yang sedang haid, ternyata hadis ini menolak terhadap sholat yang akan terputus. Ya, maksudnya batal sholatnya bila ada perempuan yang ada di hadapannya. Nah, ternyata hadis ini justru mengkanter untuk membolehkan atas seorang perempuan yang haid berada di depan orang sholat. Hadis yang melarangnya ini ada di riwayat Imam Muslim yang kami dapati dalam kitab Bulughul Maram, bahwa Rasul SAW pernah menyampaikan yaqta'u sholatar rajulil muslim. Salatnya seseorang muslim itu akan terputus. Idza lam yakun baina yadayhi mislu yu'akhir rajul al-mar' wal khimar wal qalb wal aswad. Wal qalb al aswad. Salat seorang muslim itu akan terputus bila mana di depannya itu tidak ada tabir. Maksudnya bila mana tidak ada satir atau apa itu sutro. Nah, lantas tidak ada sutro, di depannya itu ada perempuan, wal khimar, keledai, dan anjing hitam. Nah, ini bisa memutus sholat. Namun tiga hal ini ternyata diantaranya perihal untuk perempuan tidak akan bisa memutus sholat. Karena hadis ini, hadis Imam Bukhari. Maka hadis larangan yang awalnya dijelaskan Rasulullah SAW apabila seorang sholat, kemudian tidak ada sutronya, lantas ada perempuan di situ, dijelaskan di sini ada perempuan yang sudah haid, maka akan terputus sholatnya. Namun justru di hadis Imam Bukhari ini tidak. Contohnya adalah istri beliau sendiri pernah berada di hadapannya pada saat Nabi sedang sholat. Maimunah mengatakan, saya ini sedang haid. Lah pada saat beliau sujud Rasulullah itu, maka kainnya, pakaiannya mengenai diriku. Nah, ini menunjukkan satu sisi bahwa beliau kainnya lebar, sehingga Maimunah yang berada di hadapannya, maka terkadang pada saat sujud kain yang dipakai itu mengenai fisiknya istrinya itu. Nah, ini tidak mengapa. Nah, kemudian perihal tentang tadi disebutkan khimar, keledai. Nah, itu juga terkantor dengan hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas pernah sholat, nah, kemudian
bersama Rasul SAW dan para sahabat, ternyata khimar itu pun juga melalui di depannya. Dan ini menunjukkan khimar pun juga tidak akan bisa memutus sholat. Maknanya, maunya kalau ada seorang sholat, kemudian ada perempuan di hadapannya tanpa sutra, maka batal. Kemudian ada khimar yang di hadapannya tanpa sutra, batal. Nah, ini tidak. Dengan hadis-hadis yang ketika kita menggabungkannya. Nah, kemudian saat itu Rasul itu sholat di atas khomr. Nah, ada sajadah kecil yang terbuat dari daun kurma, kemudian dianyam, lantas bisa dipakai untuk sholat. Nah, maknanya bahwa seseorang itu boleh-boleh saja sholat dengan memakai alas yang ada di depannya sebagai tempat sujud, seperti sajadah, seperti kain, dan lain sebagainya, mungkin untuk memberikan sebuah kenyamanan ketika orang itu sujud. Karena tempat sujud itu kadang-kadang kotor, berdebu, sehingga debu yang kecil kadang-kadang melekat di jidat kita, itu sangat sakit. Maka boleh apa saja yang digunakan untuk meletakkan di depannya sebagai tempat sujud kita. Nah, ini hadis ini cukup simpel. Hadis ini cukup simpel mengetengahkan bahwa bolehnya sholat seseorang itu di atas tikar. Ini judulnya yang diusung oleh mu'allif, di atas khomro, di atas kain dan yang lain, dengan ketentuan minat tahirat. Hal itu semuanya dalam keadaan suci. Dan sampai najis kita gunakan untuk sholat. Ini bertentangan. Perintahnya adalah wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu, tempat ibadahmu hendaknya engkau sucikan. Nah, ini hadis 386. Sekarang 387. Ini babnya beda. Babu fadli salatil jama'ati wa intidhari shalah. Bab menjelaskan tentang keutamaan sholat jamaah dan menunggu sholat. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Ani Nabi SAW, sahabat Abu Hurairah menyampaikan, beliau dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan, sholatul jami'i tazidu ala sholati fi baiti. Sholat jamaah itu nilainya lebih ketika kita bandingkan dengan sholat seseorang itu di rumahnya. Wa sholati fi suqihi, dan sholat seseorang itu di pasar khamsa wa ishrina darajah, 25 derajat. Fa inna hadakum idza tawaddu'a faksan, maka sesungguhnya seseorang di antara kalian ketika berwudu dan memperbaiki wudunya, wa atal masjid la yuridu illa shalah, beliau mendatangi masjid tidak ada keinginan kecuali salat, lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah, maka setiap langkahnya, satu kali langkah Allah angkat derajatnya. Wa khattah anhu khati'atan, dan satu kali langkah Allah tutupi kesalahannya, hatta yadkhulul masjid, sampai orang itu masuk ke masjid. Wa idza dakhalal masjid, dan ketika orang itu telah masuk masjid, kana fi sholatin, maka senantiasa dalam sholat, artinya ternilai sholat. Makana tahbisuhu, selama sholat menahannya. Wa tusalli alaihi al malaikah, malaikat pun juga mendoakannya. Madama fi majlisi, selama beliau berada di tempat duduknya alladzi sholli fihi, yang beliau itu sholat di situ. Dengan doa apa? Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, berilah rahmat kepadanya. Malam yuhdis fihi, selama orang tersebut belum berhadas. Baik. Hadis ini menjelaskan tentang sholat jamaah.
sholat jamaah itu nilainya lebih. Kelebihan ini ketika kita bandingkan dengan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian satu. Di mana dilakukan? Dimanapun. Ketika orang itu sholat sendirian, maka nilainya satu. Kemudian sholat jamaah tertulis 25, pada hadis yang lain 27 derajat. Nah di sini disebutkan wasolati fi suqihi, dan sholatnya di pasarnya. Ini berbicara tentang aktivitas seorang yang Rasul mengangkat tentang pekerjaan yang dilakukan oleh para sahabat itu ketika di pasar. Nah, ketika di pasar nilainya 25 derajat. 25 derajat. Maksudnya, para ulama ketika mensyarahi hadis ini adalah sholat di pasarnya itu adalah sholat yang berada di masjid di lingkungan pasar itu. Sehingga apa? Imam Ibnu Battal mensyarahi hadis ini, ketika orang itu bekerja di pasar dan di pasar itu didirikan masjid, maka sholat di masjid yang berada di pasar itu nilainya 25 derajat. 25 derajat. Nah, maka ya, penting untuk pasar itu kan terkenal di dalam hadis itu maaf, banyak dosa yang lahir, yang hadir, yang timbul di pasar itu. Kenapa? Karena banyak bohongnya. Nah, menurut riwayat-riwayat yang ada. Cuma lagi-lagi ini secara umum kembali ke orangnya. Kalau orang itu bekerja di pasar kemudian orang itu jujur, maka tidak dikatakan oleh keumuman hadis. Atau tidak bohong. Namun perhatian untuk perintah Allah, khususnya sholat. Rame-ramenya dagangan di pasar itu kan subuh. Nah, tidak sedikit orang-orang yang jualan di pasar tidak memperhatikan subuh. Sibuk, dagangannya laris. Nah, orang-orang belanja kemudian subuh tidak diperhatikan. Nah, ini. Nah, hadis ini ditampilkan Rasulullah bahwa untuk intinya itu kalau di pasar banyak dosa, tapi kalau didirikan masjid di pasar luar biasa ketika orang itu memperhatikan. Ketika seorang itu memperhatikan. Tapi ketika didirikan masjid kemudian diperhatikan luar biasa. Namun ketika didirikan masjid justru sholatnya pun juga kesianan. Ya enggak luar biasa. Karena saya saksikan, dulu pernah saya sampaikan bahwa ada orang-orang yang dagang di pasar itu, sebelah pasar itu ada musola. Namun tak lihat kok banyak orang sholat. Ini sudah jam 6. Jam 6 sholat 2 rakaat. Saya kalau husnudzon, ini paling-paling sholat duha. Sholat duha mungkin. Tapi kalau sholatnya itu sholat subuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini perlu. Nah, kemudian hadis ini ternyata Nabi menyampaikan sholat di rumahnya sendirian itu nilainya 1. Menunjukkan bahwa sholat sendirian juga boleh. Boleh. Tapi penekanan untuk sholat jamaah pun juga luar biasa. Tidak ada alasan ayo berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Nilainya lebih. Kemudian ketika banyaknya jamaah, maka akan semakin banyak juga nilainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pada hadis ini ketika mengenai hukum sholat jamaah, dan ini sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Sholat jamaah 2 orang, kemudian 3 orang, 4 orang, tentu yang lebih banyak nilainya adalah lebih banyak. Ditegaskan dalam hadis, inna sholata rajuli ma'ar rajul. Sesungguhnya sholatnya seorang dengan seseorang itu askah min sholatihi wahda. Lebih askah, lebih tinggi nilainya.
lebih banyak nilai daripada sholat sendirian. 2 orang itu lebih banyak nilainya daripada sholat sendirian. Demikian juga ke atas. Wa sholatuhu marrajulaini, dan sholatnya seorang dengan 2 orang itu askah min sholati marrajul. Oh. Sholatnya seseorang dengan 2 orang berarti 3. Itu lebih baik, lebih tinggi, lebih banyak nilainya daripada sholatnya seseorang yang 3 orang tadi dibanding dengan 2 orang. Artinya apa? Ketika banyaknya jamaah akan semakin banyak nilainya. Ini. Kemudian, fa inna hadakum idza tawadda'a fahsan. Maka ketika seorang itu berwudu dan memperbaiki wudunya, lantas beliau datang ke masjid, tidak ada keinginan kecuali sholat, maka ada 2 nilai. Ada 2 nilai, yaitu 1 langkah diangkat derajat, 1 langkah dihapus kesalahan. Nah, ini diperhatikan hadis ini, yaitu ketika seorang itu berangkat ke masjid, wudu duluan di rumah. Wudu dulu di rumah. Tapi bukan berarti orang itu harus wudu di rumah, kemudian di masjid tidak boleh. Tidak. Tapi ini ada nilai keutamaan. Orang itu berangkat dari rumah sudah wudu. Berarti apa? Penekanannya, anjurannya untuk berangkat ke masjid dalam rangka menunaikan salat dianjurkan untuk wudu di rumah. Untuk wudu di rumah. Ini anjuran atau sunnah. Berangkat ke masjid itu wudu terlebih dahulu. Ada nilai. Nah, apa itu? 1 langkah diangkat 1 derajat, 1 langkah dihapus 1 kesalahan sampai masuk masjid. Sampai masuk masjid. Artinya ketika sudah masuk masjid, ketika masuk masjid mengucapkan Allahumma ftahli abwaab rahmatika, maka selesai urusannya untuk masjid. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Adapun langkah-langkahnya tadi, ini Masya Allah akan mengangkat derajat seseorang dan menghapus 1 kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu. Kemudian ketika seorang itu masuk masjid, karena fi sholatin, senantiasa dalam sholat, maka natahbisuhu, selama sholatnya itu menahannya. Maksudnya bahwa umpama ada waktu sholat maghrib. Maghrib sholat, kemudian beliau itu menunggu sholat lagi. Tahsibuhu, sholat itu menahannya. Maksudnya sholat maghrib itu menahannya untuk akan hadir, akan melakukan sholat lagi, yaitu sholat isya. Nilainya seseorang ketika menunggu sholat itu dinilai seperti sholat. Nah, seperti sholat. Ini luar biasa. Nah, bahwa pahala sholat ketika orang itu menunggu sholat di tempatnya. Nah, menunggu ini teknisnya apa? Apakah harus diam tok? Nunggu sampai isya? Bisa dilakukan apapun, bisa wiridan, bisa ikut pengajian. Nah ini, lah di situ ada nilai yang sekian waktu itu. Habis maghrib itu menunggu waktu isya itu kira-kira berapa jam? 1 jaman kan ya, atau 1 jam kurang. Lah itu dinilai sholat terus. Seperti pahalanya sholat. Ini nilai. Selama di situ tidak berubah, artinya tidak berubah apa? Tidak pulang. Kalau orang itu pulang, sudah pahalanya hilang. Nah, habis maghrib pulang, kemudian nanti isya datang. Lah nilai untuk dianggap sholat terus itu tidak ada, karena beliau sudah pulang. Tapi kalau nggak pulang, di situ dapat pahala terus. Dianggap sholat selama menunggu waktu sholat berikutnya. Ini simpel, habis maghrib ke sholat isya. Kalau ingin berkenan lagi, lebih banyak lagi, isya nunggu. Tapi ya apa ya? Nah, ini kalau ingin berkenan
lebih banyak lagi, lebih nilainya lebih banyak lagi. Nah, paling yang mumpuni itu dari maghrib ke isya. Nah, ini dinilai sholat terus. Nah, persyaratannya malam yuhdis, selama orang itu berhadas. Kemudian ketika orang itu berada di tempat sholat, wa tusolli alaihi malaika, malaikat itu mendoakannya selama di tempatnya itu yang orang itu akan melakukan sholat. Doa apa yang disampaikan oleh malaikat? Yang diucapkan oleh malaikat, Allahumma firlah, ya Allah ampunilah orang ini, warhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini, la wa malam yuhdis fi, selama orang ini beratas. Jadi doa malaikat itu enggak sekali. Ketika orang itu maghrib duduk terus sampai isya, didoakan oleh malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma rahmuhu. Ini menunjukkan bahwa keberadaan malaikat itu nyata. Keberadaan malaikat itu nyata. Menyaksikan kita tidak bisa melihat. Dan berada di mana? Berada di tengah-tengah kita. Bisa di atas, bisa di depan, di sebelah kiri, bisa di belakang. Dan menyaksikan kondisi kita ketika berada di tempat sholat itu. Masya Allah. Doa malaikat itu mustajabah. Kenapa? Malaikat termasuk makhluk yang suci. Kalau orang itu suci, bersih, maka kalau meminta sesuatu kepada Allah, maka tidak ada penolakan. Ini penting ketika orang itu menginginkan bahwa diampuni dosanya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah solusinya orang itu berkenan monggo untuk duduk di masjid menunggu sholat yang berikutnya. Jadi keberadaan malaikat, sebutannya ini adalah malaikat. Malaikat itu banyak. Banyak, tidak satu dua malaikat yang mendoakan ini. Dan person yang dikenai sasaran terhadap orang yang menunggu sholat itu person. Allahumma firlah. Allahumma firlah, ya Allah, ampunilah beliau, ampunilah dia, ampunilah orang ini, ampunilah orang ini. Di sini sama saja sasarannya kepada perempuan juga. Allahumma firlah, orang perempuan. Yang laki-laki pun juga Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, ampunilah dia, ampunilah dia. Didoakan malaikat. Malaikat itu banyak di mana-mana. Berarti di musola malaikat pun juga hadir, di masjid pun juga hadir, di seluruh bumi ini untuk menyaksikan siapakah di antara hamba-hamba Allah itu yang berada di tempat sholatnya. Dengan teknis boleh, dengan ngaji, dengan wiritan, dengan ikut kajian selama berada di tempat sholat itu. Masya Allah. Ketika kita memperhatikan tentang malaikat, sedikit aja berbicara tentang malaikat, tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Yang dulu Nabi ketika Isra Mi'raj, itu kan ketika berada di Baitul Maqdis, Nabi menyaksikan 70.000 malaikat masuk dan keluar 70.000. Itu setiap hari. Masuk 70.000. Keluar pun juga 70.000 setiap hari. Itu hingga tahun berapa? Mulai Nabi saksikan saat itu kemudian sampai seterusnya. Setiap hari jumlah malaikat tidak terhitung. Sehingga kalau orang tidak percaya, mana ada malaikat yang kelihatan? Nah, memang makhluk gaib. Gaib. Nah, kita orang yang beriman mempercayai akan adanya malaikat. Malaikat mendoakan terhadap hamba-hamba Allah. Ini baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk memberikan kabar gembira kita bahwa langkah kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang hamba itu pun juga akan dinilai. Dan penilaian ini luar biasa untuk umat ini.
tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Lah umat-umat ini kan usianya tidak banyak. Usianya simpel. Makanya Rasul bilang akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku itu rata-rata 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali mayajuzu dzalik, orang yang melewati 70 itu. Nah, kelebihan usia yang pendek itu tidak seperti umat-umat dahulu ratusan. Ternyata apa? Kebaikan yang orang itu lakukan itu nilainya bukan satu. Tapi kalau dulu satu kali pertemuan, satu kali melakukan ibadah, maka nilainya satu. Tapi untuk umat ini, Masya Allah, satu kali ibadah nilainya besar. Langkah kita, langkah. Bukan melakukan kebaikan yang berada di masjid, justru mulai dari rumah itu sudah dinilai oleh Allah. Ini kan kelebihan untuk umat ini. Orang-orang kadang-kadang ya menyepelekan, atau menyepelekan ini mungkin tidak tahu ataukah bagaimana. Padahal ini besar nilainya. Maka penting kiranya ketika untuk meraih nilai ini berangkat dari rumah, wudhu terlebih dahulu untuk berangkat ke masjid, tidak ada niat lain kecuali sholat. Tapi berangkat ke masjid tidak untuk sholat, nah apa? Kemana, Pak? Ke masjid. Nah, nopo. Acara apa di masjid? Rapat. Nggak punten ya, beda. Ya, rapat. Beda. Kemana, Pak? Masjid bersih-bersih. Beda. Kemana, Pak? Masjid. Ya, ada acara. Ini tasyakuran jamaah. Beda. Kemana, Kak? Ke masjid? Saya ingin ya duduk-duduk di masjid aja, duduk-duduk. Nah kalau itu memang pingin semua dilakukan, sudah kita niatkan yang awalnya tadi untuk melakukan sholat. Nah, karena tidak ada niat lain kecuali orang itu ingin melakukan sholat. Karena masjid itu memang pada dasarnya satu tempat sholat. Ya, kemudian di hadis yang lain, kemudian qiraatil Quran, tempat membaca Al-Quran, tempat zikir. Nah ini tempat-tempat di antara tempat-tempat yang suci, yang bersih, maka insya Allah tempat-tempat yang istimewa di rumahnya Allah itu adalah tempat yang mustajabah ketika orang itu bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dua hadis. Saya ketemu Nabi. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, dua hadis ini kita kaji pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga kita tetap semangat, mudah-mudahan juga kita tetap sehat walafiat sehingga langkah kita senantiasa dibimbing oleh Allah kepada langkah-langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita itu semakin barokah, meraih dunia dan mendapatkan akhirat yang istimewa. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.